warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang bahaya sinar UV terhadap tanaman. Perkenalkan, nama saya Bima Sentana. Saya akan menjelaskan bab 3 dan bab 5. Perkenalkan, nama saya Kaila Lipia Purnomo. Saya akan menjelaskan bab 1A dan B dan bab 6 penutupan. Nama saya Nandita Putri akan menjelaskan bab 3 kajian pustaka. Perkenalkan, nama saya Samrinita. Saya akan menjelaskan bab 1, C dan D dan bab 4. Bab 1A, konteks penelitian atau latar belakang. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak dapat dilihat oleh mata. Namun, beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Radiasi sinar ultraviolet yang berasal dari matahari memiliki 3 jenis sinar radiasi yang dibagi berdasarkan panjang gelombang. Jenis-jenis sinar ultraviolet terdiri dari yang pertama, sinar UVA. Sinar UVA memiliki panjang gelombang 315 sampai 400 nm dan memiliki panjang gelombang paling panjang di antara sinar UV yang lain. Lalu yang kedua ada sinar UVB. Sinar UVB memiliki panjang gelombang 280 sampai 315 nm. Sinar UVB dapat terserap oleh awan dan tidak dapat menembus kaca. Namun, jangkauan paparannya hanya mencapai lapisan epidermis kulit. UVB dapat menyebabkan kulit memerah, perih, dan terbakar. Lalu yang ketiga ada sinar UVC. Sinar UVC memiliki panjang gelombang yang paling pendek yaitu 180 sampai 280 nm. Lama penyinaran sinar UVC mempunyai pengaruh terhadap tinggi tanaman, laju pertumbuhan tanaman, sampai fase generatif kadar klorofil A, kerapatan stomata, dan kadar kapsaisin buah. Kadar kapsaisin buah cabai. Lalu yang B, fokus penelitian atau rumusan masalah. 1. Mengapa sinar ultraviolet berbahaya bagi tanaman? Lalu yang kedua, apakah ada hubungan antara sinar UV dengan gelombang elektromagnetik? C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui potensi iradiasi sinar ultraviolet terhadap multiplikasi tunas aksiler anyelir untuk menghasilkan tanaman anyelir yang pendek dan cepat tumbuh. D. Manfaat penelitian. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bukti ilmiah tentang adanya hubungan antara riwayat pemakaian tabir surya dengan kejadian melasma serta sebagai tambahan informasi yang dapat dijadikan referensi bagi pengembangan ilmu atau penelitian selanjutnya. Lalu bab 2, pengertian sinar UV. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, tapi beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Tidak semua sinar ultraviolet berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi. Lapisan ozon berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai bumi. Lalu jenis-jenis sinar UV. Ada UVA, UVB, dan UVC. UVA memiliki panjang gelombang 315 sampai 400 nm dan memiliki panjang gelombang yang paling panjang di antara sinar UV lainnya. Sinar ini dianggap sebagai sinar ultraviolet yang paling kuat dan mampu menembus awan serta kaca dan bahkan tetap ada di saat cuaca mendung ataupun hujan. Sinar UVB memiliki panjang 280 sampai 315 nm. Sinar UVB dapat terserap oleh awan dan tidak dapat menembus kaca, tapi jangkauan paparannya dapat mencapai lapisan epidermis kulit. UVB dapat menyebabkan kulit merah, perih, dan terbakar. Sinar UVC memiliki panjang gelombang yang paling pendek yaitu 180 sampai 280 nm dan merupakan sinar ultraviolet yang paling berbahaya bagi kulit. Namun sinar UVC tidak bisa menembus lapisan ozon sehingga sinar ini tidak mencapai permukaan bumi. Terus indeks ultraviolet. Indeks UV adalah angka tanpa satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Dengan mengetahui UV index bisa pengertian tanaman. Tanaman adalah tumbuhan yang dipelihara dan dirawat pada suatu waktu media untuk diambil manfaat atau dipanen ketika sudah sampai waktu tertentu. Perbedaan tanaman dan tumbuhan pada hakikatnya tanaman dan tumbuhan sama, tapi pengertian di antara keduanya dibedakan penggunakannya secara awam, bahwa tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam sedangkan tumbuhan tumbuh secara alami dari permukaan bumi.
Struktur morfologi tanaman merupakan gambaran bentuk tubuh bagian luar dari suatu organisme. Struktur tumbuhan tingkat tinggi seperti Gymnospermae dan Angiospermae dapat digambarkan sebagai berikut. Struktur morfologi tumbuhan tingkat tinggi secara umum terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Struktur morfologi tumbuhan golongan Angiospermae tersebut berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat hidupnya, darat atau terestrial. Di saat yang bersamaan, tumbuhan harus mengambil sumber daya dari tanah dan udara, air dan mineral dari tanah, sedangkan udara adalah tempat tersedianya CO2 dan sinar matahari yang tidak dapat menembus tanah. Oleh karena itu, tumbuhan memiliki sistem akar yang berada di bawah permukaan tanah dan sistem tunas yang di atas permukaan tanah. Setiap sistem saling membutuhkan satu sama lain. Struktur anatomis tubuh tanaman ada akar, batang, dan daun, dan bunga. Bab 3. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai September 2004 di Laboratorium Perkembangan Tumbuhan FMIPA Institut Teknologi Bandung. Bahan penelitian ini yaitu tanaman anyelir bermahkota kuning cerah yang diambil bagian buku batangnya. Eksplem buku batang yang telah steril ditanam pada medium mursa dan skuk yang ditambah dengan kombinasi zat pengatur tumbuh 10-7 m NAA dan 5-10 6 m BAP. Tujuan agar diperoleh tunas yang stabil dalam kultur in vitro. Percobaan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 7 ulangan. Perlakuan ini yang diberikan ialah penyinaran dengan ultraviolet selama 7-15 hari. Setiap hari dipaparkan pada lampu ultraviolet C selama 10 jam. Kemudian diikuti dengan penyimpanan di tempat gelap dan terang. Lampu ultraviolet yang digunakan ialah lampu ultraviolet C jenis Chemical Philips dengan panjang gelombang 200-280 nm. Jarak antara lampu ultraviolet C dengan botol kultur adalah 45 cm. Lampu TL 20 watt dengan intensitas cahaya 900 lux. Jarak antara lampu TL dengan botol kultur sejauh 25 cm. Pengamatan dilakukan terhadap jumlah tunas dan warna daun setiap minggu tanpa membuka botol kultur. Pada saat tanaman berumur 4 minggu setelah perlakuan, botol kultur dibuka dan dihitung dengan jumlah tunas aksiler. Diukur panjang tunas dan kadar klorofil dengan metode Wintermans dan Demots menggunakan spektrofotometer. Bab 4. Paparan data dan temuan penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai September 2004 di Laboratorium Perkembangan Tumbuhan Fakultas MIPA Institut Teknologi Bandung. Bahan penelitian yaitu tanaman anyelir bermahkota kuning cerah yang diambil bagian buku batangnya. Eksplem buku batang yang telah steril ditanam pada medium mursak dan skok yang ditambah dengan kombinasi zat pengatur tumbuh 10-7 m NAA dan 5-10-6 m BAP. Subkultur dibatasi sebanyak 4 kali sebelum perlakuan. Hal ini bertujuan agar diperoleh tunas yang stabil dalam kultur in vitro. Perlakuan yang diberikan ialah penyiraman dengan ultraviolet selama 7 dan 15 hari. Setiap hari dipaparkan pada lampu ultraviolet C selama 10 jam. Kemudian diikuti dengan penyimpangan di tempat gelap dan terang. Lampu ultraviolet yang digunakan ialah lampu ultraviolet C Stirlam 25 watt jenis Philips dengan panjang gelombang 200-280 nm. Jarak antara lampu ultraviolet C dengan botol kultur adalah 45 cm. Lampu TL 20 watt dengan intensitas cahaya kurang lebih 900 lux. Jarak antara lampu TL dengan botol kultur sejauh 25 cm. Pengamatan dilakukan terhadap jumlah tunas dan warna daun setiap minggu tanpa membuka botol kultur. Pada saat tanaman berumur 4 minggu setelah perlakuan botol kultur dibuka dan dihitung jumlah tunas aksiler, diukur panjang tunas dan kadar klorofil dengan metode Wintermans dan Demots menggunakan spektrofometer. Hasil dan pembahasan. Efek langsung dari peserapan sinar ultraviolet C terhadap eksplem tumbuhan adalah terhambatnya bentukan tunas aksiler, pemendekan ruas tanaman, dan penurunan kadar klorofil. Pengaruh sinar ultraviolet pada penelitian ini diamati pada umur 4 minggu. Setelah perlakuan terhadap eksplem sinar ultraviolet, C berpengaruh nyala terhadap tanaman, yaitu bersifat penghambat pertumbuhan dan
perkembangan eksplan tanaman yang terpapar sinar ultraviolet. Hal ini dapat dijelaskan karena UV menghasilkan kerusakan DNA tertentu seperti kolbuten, pyrimiden, dimers, dan pyrimiden. Bab 5 pembahasan 5.1 bahaya sinar UV bagi tanaman. Sinar ultraviolet yang berlebihan dapat merusak dan menghambat pertumbuhan tanaman lingga. 2005. Cahaya ultraviolet UV mempunyai panjang gelombang berkisar antara 100 sampai 380. Energi sinar matahari yang digunakan tumbuh untuk fotosintesis ternyata hanya 0,5 sampai 2% dari jumlah energi sinar yang bersedia. 5.2 hubungan antara sinar UV dengan gelombang elektromagnetik. Sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada pita 100 sampai 400 nm. Radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi sendiri berada pada sekitar panjang gelombang 100 nm sampai dengan 1 mm. Bab 6. Nah, yang semua. Berdasarkan penelitian yang kelompok kami kerjakan, sinar ultraviolet mempunyai UV index atau tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet. Setiap skala ada UV index setara dengan 0,025 Wm². Di antaranya ada sinar tingkatan hijau, kuning, oranye, merah, dan ungu. Penelitian kembali dilakukan pada tahun 1980 dan 1990 menunjukkan bahwa tingginya kadar UVB yang diakibatkan oleh penipisan ozon bisa terjadi langsung merusak fotosintesis. Efek lain dari UV tinggi juga bisa mengurangi pertumbuhan dan hasil panen. Namun, penelitian yang sama menunjukkan bahwa tanaman terlindungi dengan baik dari efek buruk kadar UVB yang kita alami sekarang. Perlindungan ini berasal dari rangkaian bahan kimia tumbuhan alami, kebanyakan fenolat. Senyawa fenolik ini bertindak sebagai tabir surya alami yang menyerap UV tapi tidak panjang gelombang yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Sama seperti pigmen kulit manusia, jumlah tabir surya alami ini bervariasi antar tanaman. Beberapa tanaman biasanya yang berasal dari daerah tropis atau dari pegunungan dengan ketinggian tinggi memiliki tingkat perlindungan yang tinggi setiap saat. Yang lain hanya menghasilkan tabir surya saat terkena tingkat UVB yang lebih tinggi, setara dengan penyamakan pada manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.